Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jumrali Kirila dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang Jabariyah. Di sini ada beberapa materi yang akan saya menjelaskan. Yang pertama itu pengertian aliran Jabariyah dan sejarah kemunculan aliran Jabariyah dan doktrin dan pemikiran utama aliran Jabariyah dan perbedaan Jabariyah dengan Qadir dan kontroversi dan kritikan terhadap aliran Jabariyah dan kesimpulan juga. Di sini saya akan menjelaskan sedikit aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah adalah salah satu sekten dalam ilmu kalam Islam yang muncul pada abad kedua Hijriah dan dikenal karena pandangan yang ekstrem mengenai takdir dan kebebasan manusia dalam bertindak. Aliran ini menekankan bahwa manusia tidak memiliki kebebasan dalam memilih atau bertindak, melainkan seluruh tindakan manusia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aliran ini menimbulkan banyak kontroversi dalam sejarah pemikiran Islam, terutama karena pandangannya sangat fatalistik dalam manfaat peran aktif manusia dalam kehidupannya. Di sini pengertian aliran Jabariyah. Yang aliran Jabariyah dalam Islam adalah sebuah aliran dalam ilmu kalam yang menekankan pandangan fatalistik di mana manusia dianggap tidak memiliki kebebasan atau kehendak dalam memilih atau melakukan perbuatannya. Konsep dasar dari Jabariyah berat kepada pemahaman bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, termasuk perbuatan manusia, telah ditentukan penuhnya oleh takdir Allah. Dengan kata lain, manusia hanya berfungsi sebagai objek positif dalam menjalani hidupnya dan tidak memiliki kontrol atas apa yang terjadi pada dirinya. Kata Jabariyah sendiri berasal dari bahasa Arab atau al-jabar yang berarti terpaksa atau dipaksa. Dalam konteks ini, Jabariyah merujuk pada keyakinan bahwa manusia dipaksa atau dituntut oleh takdir dalam segala hal yang mereka lakukan. Pandangan ini secara langsung mengarah pada keyakinan bahwa takdir Allah mengatur segala sesuatu tanpa memberikan ruang bagi kebebasan kehendak individu. Dalam pandangan aliran ini, manusia tidak dapat memilih jalan hidup mereka sendiri atau bertindak dengan kehendak bebas. Mereka hanya mengikuti alur yang telah digariskan oleh Allah sejak awal penciptanya. Yang kedua, pembahasan tentang sejarah kemunculan aliran Jabariyah. Di sini, aliran Jabariyah dalam teologi Islam merupakan pahaman yang mengajarkan fatalisme, yaitu keyakinan bahwa manusia tidak memiliki kehendak atau kebebasan dalam bertindak, karena segala perbuatan manusia penuh ditentukan oleh kehendak Tuhan. Untuk memahami sejarah kemunculan aliran ini, penting untuk mengalir latar belakang sosial, politik, dan keagamaan pada masa awal Islam yang mendorong lahirnya pemahaman ini. Di sini ada beberapa latar belakang sosial dan budaya ya. Sejak masa awal Islam, masyarakat Arab menghadapi tantangan besar dalam menyelesaikan antara imam terhadap kekuasaan mutlak Tuhan dan keberadaan manusia sebagai makhluk yang tampaknya memiliki kehendak kebebasan. Masyarakat Arab yang ditinggal di padang pasir yang keras dan terasional seringkali merasa keterbatasan diri mereka dalam kondisi alam yang begitu tidak menentukan. Pandangan fatalistik dapat berkembang dengan kuat. Konsep ketidakberdayaan ini yang menganggap bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Tuhan sangat mendalam dalam budaya tradisional Arab yang cenderung melihat dunia sebagai tempat yang dipenuhi dengan ketidakpastian dan ketidakmampuan untuk mengubah takdir. Kedua, pengaruh agama-agama asing. Sumber pengaruh utama yang mendorong lahirnya Jabariyah adalah pengaruh agama Yahudi dan Kristen, khususnya ajaran fasilit yang ditemukan dalam beberapa tradisi mereka. Dalam agama Yahudi, terdapat pengaruh dari pemahaman-pemahaman fatalistik seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab suci mereka yang mengajarkan bahwa segala peristiwa di dunia telah ditentukan oleh kehendak Tuhan. Pengaruh dari mazhab Yahudi beraliran dan dari aliran Kristen yang mengajarkan kebebasan yang sangat terbatas bagi manusia terhadap takdir Tuhan.
turut memperkuat kecenderungan fatalistik dalam masyarakat dan Islam pada masa itu. Yang ketiga, munculnya pahaman Jabariyah dalam Islam. Secara historis, aliran Jabariyah pertama kali dikenalkan oleh Jad bin Dirham, seseorang tokoh asal Syam yang dikenal sebagai pemikiran awal dari aliran ini. Jad bin Dirham mengajarkan bahwa segala perbuatan manusia sudah ditentukan oleh Tuhan, sehingga manusia tidak memiliki kebebasan dalam memiliki tindakannya. Keyakinan ini disebarluaskan lebih lanjut oleh muridnya, Jahim bin Safwan, yang juga memegang ajaran ini di wilayah khususnya menjadi guru. Marwan bin Muhammad Khalif dari dinasti Umayyah akhirnya diusir dan dibunuh oleh penguasa Umayyah karena ajaran yang dikonstruksi ajaran Said. Ini menyatakan bahwa semua perbuatan manusia adalah kehendak Tuhan yang mutlak, dan karena itu tidak ada ruang bagi kehendak manusia untuk mempengaruhi takdir. Yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam penyebaran aliran Jabariyah membawa pahaman ini ke level yang lebih luas, menjadinya sebuah aliran yang mendapatkan perhatian besar dalam konspirasi dalam Islam. 4. Aliran Jabariyah dan dukungan pemerintah Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, aliran Jabariyah mendapatkan dukungan dari pemerintah, khususnya pada masa pemerintah yang dicenderung mendukung aliran-aliran yang memperkuat otoritas kekuasaan. Melihat aliran Jabariyah sebagai ideologi yang dapat membenarkan sistem pemerintah yang dijalankan, pahaman Jabariyah dengan menekankan ketundukan mutlak kepada takdir secara tidak langsung mendukung ideologi pemerintah yang terputus, dan hal ini menyebabkan aliran Jabariyah mendapatkan ruang yang lebih besar untuk berkembang pada masa pemerintah Umayyah. Yang C. Doktrin dan pemerintah utama aliran Jabariyah. Di sini saya akan menjelaskan doktrin dan pemikiran utama aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah dalam Islam mengajukan pandangan yang sangat fatalistik tentang takdir dan kehendak manusia. Berbeda dengan aliran lain yang membiarkan ruang bagi kehendak bebas manusia, Jabariyah menekankan bahwa segala tindakan manusia, baik atau buruk, sepenuhnya ditentukan oleh kehendak Tuhan. Doktrin ini mengungkap perdebatan besar dalam sejarah ilmu kalam atau disebut juga teologi Islam, terutama mengenai hubungan antara kehendak manusia dan takdir Allah. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, manusia sebagai makhluk yang positif. Pemikiran utama dari aliran Jabariyah adalah bahwa manusia tidak memiliki kebebasan dalam memilih tindakannya. Setiap perbuatan manusia, baik yang dianggap baik maupun buruk, adalah hasil dari kehendak Allah semata. Manusia hanya menjadi pelaku yang pasif yang bertindak karena terpaksa, bukan karena berkehendak bebasnya. Konsep ini mengarah pada pemahaman bahwa manusia tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, karena segala sesuatu sudah ditentukan oleh takdir Allah sejak awal. Jabariyah mengutip beberapa ayat Al-Quran untuk mendukung pandangan ini, seperti Quran Al-Safat ayat 37-96 yang berbunyi, Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu berbuat itu, yang mengisahkan bahwa segala tindakan manusia berupa ciptaan dan takdir Allah. Yang B. Fatalisme dan ketidakberdayaan manusia. Para pengawal Jabariyah berutama aliran ekstrem yang diperoleh Jami bin Safwan dan Jad bin Dirham meyakini bahwa manusia sepenuhnya tidak memiliki kehendak atau kemampuan untuk memilih. Pandangan ini mendasarkan pada pemahaman bahwa segala perbuatan manusia sudah ditentukan oleh Allah sebelum ia dilahirkan ke dunia. Dalam pandangan ini, manusia sebagai boneka yang hanya mengikuti skenario yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Menurut tokoh-tokoh seperti Zaid bin Dirham dan Jama bin Safwan, bahkan tidak yang tepat bebas seperti perbuatan baik atau buruk pada kenyataannya adalah tindakan yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti takdir Allah yang sudah digariskan. Dalam pandangan ekstrim ini, semua tindakan manusia adalah bentuk keterpaksaan yang mutlak dari kehendak Allah
Yang C. Pandangan tentang surga dan neraka. Salah satu aspek yang paling kontroversial dari pemikiran Jabariyah adalah pandangan mereka tentang surga dan neraka. Penganut aliran ini, khususnya yang lebih ekstrim, berkeyakinan bahwa surga dan neraka tidak kekal. Mereka berargumen bahwa jika keduanya kekal, maka akan ada dua entiti yang kekal selain Allah, yang bertentangan dengan sifat Tuhan yang maha kekal. Oleh karena itu, dalam pandangan mereka, surga dan neraka hanyalah tempat yang sementara, dan yang kekal hanyalah Tuhan semata. Yang D. Aliran moderat Jabariyah. Meskipun aliran Jabariyah lebih dikenal dengan pandangan fatalistik yang ekstrem, terdapat pula aliran Jabariyah modern yang menawarkan pandangan yang lebih seimbang. Tokoh-tokoh seperti Husain bin Muhammad An-Najjar dan Dihran bin Amr pendapat bahwa meskipun Tuhan memiliki kontrol mutlak atas takdir, manusia tetap memiliki peran dalam mewujudkan perbuatannya. Mereka berargumen bahwa manusia diberikan petunjuk oleh Allah mengenai jalan baik dan buruk. Dalam manusia bebas memilih untuk mengikuti salah satu dari dua jelas tersebut. Yang ke tangkapan terhadap kebebasan kehendak. Penganut Jabariyah juga mengungkapi kritikan terhadap kebebasan kehendak dengan mengurangi makna ibadah. Jika seluruh tindakan manusia sudah ditentukan, mereka berargumen maka ibadah dan amal perbuatan manusia seharusnya tidak dianggap sebagai pengabdian atau kehendak bebas. Yang F. Perbandingan dengan aliran Qadariyah. Konsep utama yang membedakan Jabariyah dari aliran Qadariyah adalah tentang kebebasan kehendak manusia. Aliran Qadariyah mengajarkan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam memilih perbuatan dan bertanggung jawab atas tindakannya. Berlawanan dengan pandangan Jabariyah yang melihat manusia sebagai makhluk yang sepenuhnya, aliran Qadariyah menekankan pentingnya kehendak kebebasan dan kebebasan manusia dalam menentukan nasibnya sendiri. Nah, di sini saya akan memperbedakan Jabariyah dengan Qadariyah. Aliran Jabariyah sering dibandingkan dengan aliran Qadariyah yang juga membahas tentang takdir kebebasan manusia. Yang pertama, pandangan tentang takdir. Menurut Jabariyah, pandangan pada prinsip fatalisme yang ekstrem yaitu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah. Manusia tidak memiliki kebebasan dalam memilih atau bertindak. Semuanya adalah hasil dari kehendak Allah semata. Takdir dianggap mutlak dan tidak dapat diubah oleh usaha manusia. Kalau secara pandangan Qadariyah sebaliknya menekankan bahwa Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk bertindak dan memilih meski takdir Allah tetap ada. Manusia memiliki peran aktif dalam menentukan nasibnya melalui pemilihan dan tindakan bebas. Pandangan ini melihat manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang kedua, kebebasan dan tanggung jawab manusia. Dalam pandangan Jabariyah, manusia dianggap tidak bertanggung jawab atas perbuatannya karena segala tindakan sudah digariskan oleh takdir Allah. Aliran ini memandang kehidupan sebagai sesuatu yang sepenuhnya berada di bawah kendali Allah tanpa campur tangan kehendak manusia. Kalau menurut kebebasan Qadariyah menekankan pentingnya kebebasan manusia dalam bertindak, yang berarti manusia bertanggung jawab atas pilihan yang diambil. Ajaran ini menolak fatalisme dan mengajarkan bahwa kebebasan untuk memilih adalah bagian dari ujian kehidupan. Ketiga, implikasi sosial dan etika. Kalau menurut Jabariyah tentang sosial dan etika, dapat mengarah pada sikap positif dalam menghadapi tantangan hidup karena keyakinan bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh takdir. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya motivasi untuk memperbaiki keadaan atau berusaha mencapai tujuan. Di sini kalau menurut Qadariyah tentang sosial dan etika, lebih menekankan pentingnya usaha dan kerja keras karena manusia dianggap memiliki kontrol terhadap tindakan dan konsekuensi. Konsep ini mendorong umat untuk berusaha keras dalam mencapai kebaikan dan menghindari keburukan. Yang ketiga, perbedaan sejarah dan politik.
Dalam konteks sejarah, aliran Jabariyah memperoleh dukungan dari penguasa seperti Khalifah bin Umayyah yang menggunakan ajaran ini untuk membenarkan kekuasaan absolut mereka. Sementara itu, Qadariyah lebih kritis terhadap otoritas politik dan cenderung menentang tindakan sewenang-wenang seperti yang terlihat dalam opsi mereka terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak adil. Yang lanjut ke kontroversi dan kritikan terhadap aliran Jabariyah. Yang ya. Yang kontroversi dan kritikan terhadap aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah yang berkembang dari awal sejarah Islam telah memicu beragam kritik dan konferensi baik dalam konteks teologi maupun dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Aliran ini dengan konsep fatalisme yang mengancam bahwa segala sesuatu termasuk tindakan manusia sepenuhnya ditentukan oleh takdir Tuhan, menimbulkan perdebatan panjang dan kalangan umat Islam. Yang pertama, penyimpanan terhadap kebebasan berkehendak. Salah satu kritikan utama terhadap aliran Jabariyah adalah penafsiran terhadap kebebasan berkehendak manusia. Jabariyah mengajarkan bahwa manusia tidak memiliki kehendak atau pilihan bebas dalam menentukan tindakannya. Semua perbuatan manusia sudah ditentukan oleh Tuhan sejak awal. Hal ini bertentangan dengan pandangan mayoritas umat Islam, termasuk aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah, dan menekankan pentingnya kebebasan berkehendak dalam konteks. Yang kedua, kontradiksi dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Banyak kritikan terhadap Jabariyah berfokus pada ajaran mereka yang dianggap bertentangan dengan ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mengajarkan bahwa manusia diberikan kekuatan untuk memilih dan bertindak. Misalnya dalam surat Al-Insan ayat 3 disebutkan bahwa manusia diberi pilihan untuk mengikuti jalan kebaikan atau keburukan yang mengimplikasikan kebebasan berkehendak manusia. Selain itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW banyak yang menyenangkan bahwa manusia bertanggung jawab atas perbuatannya dan bahwa amal perbuatan mereka akan dibalas sesuai dengan niat dan usaha mereka. Pandangan Jabariyah yang mereduksi manusia menjadi makhluk yang sepenuhnya terpaksa tampaknya mengabaikan ajaran ini, sehingga dianggap menyimpan dari ajaran Islam yang lebih luas tentang tanggung jawab individu. Yang ketiga, tanggapan dari aliran Qadariyah. Dari sisi lain, aliran Qadariyah yang menekankan kebebasan manusia dalam menentukan tindakannya, menganggap bahwa Jabariyah sebagai kelompok merusak pemahaman tentang keadilan. Bagi aliran Qadariyah, jika perbuatan manusia sudah disepenuhi ditentukan oleh Tuhan, maka Tuhan tidak akan lagi bisa dianggap adil dalam memberikan pahala atau hukuman. Dalam pandangan mereka, keadilan Tuhan tercermin dalam kebebasan manusia untuk memilih dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Aliran Qadariyah juga menentang ajaran Jabariyah karena mereka meyakini bahwa jika segala perbuatan manusia sudah ditentukan, maka tidak ada ruang untuk perubahan atau perbaikan dalam hidup manusia. Dalam konteks ini, kritikan terhadap Jabariyah berakar pada pemahaman mereka yang melihat kebebasan berkehendak sebagai persyaratan untuk akut. Yang keempat, implikasi sosial dan psikologi. Kontroversi lainnya muncul berkaitan dengan ajaran Jabariyah adalah dampak psikologi. Dalam sosial dari fatalisme ini, dalam banyak kasus, keyakinan bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Tuhan dapat mengarah pada sikap positif dalam menghadapi masalah hidup. Sebagaimana pengikut Jabariyah mungkin merasa bahwa mereka tidak perlu berusaha mengubah keadaan itu memperbaiki dikarenakan segala sesuatu sudah ditetapkan. Ya. Kelima, penerimaan dan penolakan dalam sejarah. Ya, aliran Jabariyah juga menerima kritikan karena dianggap penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar Islam yang menghargai kebebasan dan tanggung jawab manusia. Namun meskipun banyak dihadapkan dengan penolakan, aliran ini tetap
memiliki pengikut, khususnya dalam bentuk moderat yang lebih banyak berisi. Dengan pandangan teologi, dalam bentuk modern ini, ajaran Jabariyah tidak sepenuhnya memanfaatkan kebebasan berkehendak manusia, melainkan mencoba untuk menemukan jalan tengah antara kebebasan manusia dan kehendak Tuhan. Nah, itulah pembahasan tentang Jabariyah, dan di sini saya akan simpulkan beberapa materi yang tadi saya baca. Kesimpulan, aliran Jabariyah adalah sebuah aliran dalam ilmu keislaman yang mengajarkan fatalisme dan pengerahan total terhadap takdir. Meskipun aliran ini memiliki pengaruh besar pada masa awal perkembangan Islam, ajaran-ajaran sangat dan banyak pendapat tentang pandangan ekstrem Jabariyah yang menafikan kebebasan manusia dalam bertindak berlawanan dengan banyak prinsip dasar dalam ajaran Islam, seperti keadilan dan tanggung jawab moral. Namun pemikiran moderat yang berkembang di kalangan sebagian pengikutnya, seperti yang diajarkan oleh An-Nazar dan An-Dihar, menunjukkan adanya usaha untuk menyeimbangkan antara takdir dan kehendak manusia. Sekian dari saya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.